Oke ya, kembali lagi di video ini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif ya. Kalau kemarin atau pertemuan minggu lalu itu kita bicara tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ya. Dimana itu bisa kita asumsikan sebagai statistik deskriptif juga gitu. Statistik deskriptif juga. Jadi kalau misalnya kita mau ngukur, misalnya ada sebaran nilai, misalnya kita sebut aja nilai statistik ya, ada yang dapat nilai 80 sampai ada yang dapat nilai 50, ada yang dapat nilai 75, ada yang dapat nilai 50 dan seterusnya. Misal itu banyaknya sekitar 100 orang. Nah, kita bisa, kalau sebaran data seperti ini, kita bisa sajikan dia dalam bentuk tabel ya, seperti kemarin. Ya, tabel distribusi frekuensi ya. Di tabel misalnya rentang nilai itu kita buat dia 100 sampai 80. Terus 79 sampai sekian dan seterusnya. Ini frekuensinya itu bisa kita hitung. Itu yang dapat nilai 100 sampai 80 itu berapa sih? Sekitar 5 orang gitu bisa. Dan seterusnya. Ini totalnya ini harus 100 orang gitu. Atau bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Grafik. Ya, grafik misalnya. Seperti itu. Nah, kali ini kita tidak akan membahas tentang sebaran data seperti ini, tapi ada bagiannya nanti ya di variabel yang lain. Nah, yang kita bahas tentang lebih ke arah sosial humanioranya mungkin ya. Jadi misal sesuatu hal yang sifatnya abstrak ingin kita ukur dengan statistik, itu mungkin nggak? Nah, caranya biasanya kita kuantifikasi. Apa yang ingin kita ukur itu kita kuantifikasi, jadi kita buatkan dia dalam bentuk angka seperti itu. Nah, misalnya dalam kasus seperti ini misalnya, jadi ini ada jurnal, judulnya itu adalah Assessment of Tourist Perception and Satisfaction of Tanzania Destination. Nah, jadi dalam jurnal ini nanti akan ada saya attach di LMS. Di jurnal ini peneliti itu ingin mengukur tentang kepuasan dan juga persepsi turis yang traveling atau mengunjungi destinasi Tanzania gitu. Nah, dari judul ini sebenarnya berangkatnya mungkin saya bisa ilustrasikan ya. Kita bahas tentang tema dulu. Tema, terus ada topik ya, terus ada judul. Kalau tema itu biasanya dia lebih general, sifatnya masih umum. Misal kalau kita lihat di sini tema misalnya sebut aja tema tentang destinasi, tema tentang daya tarik wisata, tema tentang sustainable tourism. Nah, itu tema mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini temanya mungkin destinasi ya. Destinasi wisata. Apa sih yang dimaksud destinasi? Nah, itu yang kita bahas. Kemudian dari topik itu lebih mengarah ke sebuah isu. Jadi destinasi itu isunya apa sih gitu. Ada motivasi yang diukur, ada persepsi, ada interest, ketertarikan, ada kepuasan dan macam-macam. Ada quality service, kualitas pelayanan dan macam-macam. Kalau dari judul jurnal ini kita lihat topiknya itu adalah tentang persepsi ya, persepsi dan kepuasan. Itu kepuasan tentunya objeknya wisatawan. Nah, dari sana kita bisa berangkat. Judul itu biasanya adalah gabungan dari sebuah lokasi atau kita sebut tempat penelitian ya. Tempat penelitian plus objeknya apa. Objek itu bisa macam-macam. Bisa benda mati, bisa benda hidup. Ya, bisa manusia. Dalam hal ini turis ya. Terus bisa juga
kita mengukur tentang kondisi alam, ya, yang bisa kita ukur tentang kondisi alam, macam-macam. Ini bisa kita ukur sebetulnya. Ya dari sinilah kita merancang judul. Jadi mungkin peneliti itu berangkatnya dari seperti ini. Jadi dari tempat, dia ngambil tempat di mana sih gitu? Tanzania mungkin saya belum pernah ke sana sih. Kalau tepatnya itu mungkin di kawasan ini ya, Eropa ya, sini. Afrika. Nah ini di kawasan Afrika, ini jauh banget ya. Nah terus dia ngambil tempat di Tanzania, Afrika. Terus yang diukur siapa ya? Turis. Nanti spesifikasi bisa ditulis di judul atau di latar belakang atau metodologi. Turisnya turis asing, turis lokal, atau turis apa? Nah itu. Terus yang peneliti ukur apa ya? Persepsinya. Persepsi dia terhadap Tanzania itu gimana gitu. Ya. Nah, lebih tepatnya lagi persepsi dia tentang destinasi wisata di Tanzania. Nah, seperti itu. Nah, berangkatnya dari sana dulu. Jadi yang mau diukur itu adalah elemen destinasi yang ada di Tanzania gitu. Gimana sih turis itu berpendapat terhadap elemen destinasi di Tanzania gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, berangkat dari masalah itu, biasanya kalau kualitatif dia cuma menggambarkan aja gitu. Mungkin dari satu orang gitu, mungkin dari satu turis dan satu pengelola mungkin ya, pengelola. Ini nanti diwawancara secara dalam, secara komprehensif, bagaimana pandangan turis itu. Jadi cuma satu orang aja yang memberikan gambaran gitu loh. Kita anggap dia tuh turis itu ahlinya tentang destinasi, tahu sudah malang melintang berkunjung ke berbagai destinasi. Berbeda halnya dengan kuantitatif yang menerapkan ilmu statistik. Jadi bedanya itu kalau di statistik hal seperti ini diukur berdasarkan populasi dan sampel. Dalam hari ini ya turis itu sebagai sampelnya. Itu. Ini yang diukur. Ya, ini yang diukur sebetulnya. Statistik. Jadi yang diukur apa gitu? Ya persepsi dia. Ya, dengan statistik ini yang diukur adalah persepsi wisatawan itu terhadap apa? Terhadap elemen destinasi wisata. Nah, ini yang perlu kita cari. Elemen destinasi wisata itu apa saja? Nah, ini biasanya berangkat dari teori biasanya. Dah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Sekarang kita lihat yang mau diukur sama peneliti itu apa sih sebenarnya? Nah, yang mau diukur itu adalah elemen destinasi di Tanzania, yaitu culture-nya, wildlife-nya, satwa liar, landscape, akomodasi, restoran, safety and security, infrastruktur, dan juga tour guide-nya. Kalau saya gambarkan, yang mau diukur sama peneliti di sini adalah yang pertama adalah tentang budaya. Bagaimana sih persepsi wisatawan tentang budaya di sana gitu. Tapi dengan banyak wisatawan gitu. Karena kita mau asumsikan dia dalam bentuk statistik. Lalu yang kedua wildlife atau kita sebut aja satwa liar ya lebih ini, kehidupan satwa liar gitu. Satwa liar banyak banget nih di di Afrika gitu. Terus landscape-nya, mungkin pemandangannya gimana pemandangannya. Terus yang kedua akomodasi. Akomodasi ini kayak penginapan, ya, hotel dan juga hostel. Ada restoran, tempat makan.
ada juga keamanan. Terus ada juga guide-nya. Infrastruktur dulu. Infrastruktur tuh mungkin kayak ATM ada nggak sana kira-kira? Terus kalau misalnya kita sakit ada klinik nggak? Ada, kalau kita butuh uang cash ada money changer nggak? Nah kayak gitu. Ada guide-nya, ya. Nah dari ke berapa ini ya? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke-8 hal ini kita bisa sebut dia sebagai variabel biasanya. Ini yang kita ukur gitu, variabel. Misalnya kalau kamu tahu tentang, pengen tahu tentang perkembangan bayi gitu, yang kamu ukur apa ya? Beratnya, terus panjangnya berapa kali dia minum susu bayi itu. Nah itu kita bisa ukur, itu variabelnya gitu. Variabel itu kayak yang membentuk sebuah konsep tadi gitu. Jadi kalau saya gambarkan, variabel itu kayak yang membentuk konsepnya, yang membentuk sebuah konsep variabel. Jadi menyusun konsep itu gitu. Jadi kalau kita asumsikan ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal ini yang membentuk tentang elemen tourism atau tourism elemen tadi gitu ya. Ini yang membentuk jadi hal yang ke-8 ini yang membentuk tourism elemen tadi. Nah ini biasanya banyak banget gini ya teorinya ya. Bisa si A misalnya, ini yang membentuk si A, misalnya teori si A tahun 2012, nanti teori si B tahun 2018 beda lagi gitu. Itu nggak jadi masalah karena kita mau ukur dengan berbagai teori, misalnya boleh aja satu teori pun boleh itu. Ini dalam ilmu sosial seperti itu. Jadi kalau kalian mau pakai teori C tahun 2020 boleh apa enggak? Ya boleh gitu. Pasti yang menyusun itu berbeda. Misalnya kalau teori A ini ini yang membentuk adalah teori A. Si A misalnya si A Adi tahun 2012. Kalau teori B tahun 2014 akan beda. Mungkin ada elemen masyarakatnya di sini, community-nya, masyarakat lokal misalnya. Ya, kita nggak pernah tahu kan. Atau ada unsur teknologinya mungkin. Nah, gitu. Jadi teori apa yang kalian mau pakai, terus yang membentuk teori itu atau konsep itu apa aja, nah itu yang penting sebetulnya. Nah, dalam menyusun kuesioner, inilah yang dipergunakan peneliti biasanya berdasarkan variabel ini. Dia menyusun pertanyaan gitu. Nah sebelum variabel yang lain, misalnya yang lebih mudah yang akan kita pelajari di sini adalah ya tentunya variabel dari turis itu sendiri ya. Turis itu sendiri kita sebut saja demografi profilnya gitu, profil turis. Profil turis itu dibentuk oleh banyak hal, ya bisa umur, bisa jenis kelamin, bisa pekerjaan, pendidikan, status dia menikah atau belum. Nah itu tergantung dari kebutuhan, tergantung dari peran peneliti yang mau diukur. Penting nggak itu diukur dalam penelitian. Nah itu tergantung peneliti. Nah terkait juga dengan masalah tentunya. Berkaitan nggak kalau kita ukur misalnya status menikahnya dia dengan tujuan destinasi ke Tanzania. Nah itu terkait dengan diskresi dari peneliti itu sendiri. Nah kalau dari penelitian ini dengan jumlah sampel yang diambil, yang dia ukur adalah variabel jenis kelamin. Yang untuk turis kan jenis kelamin ya. Terus ada pendidikan, terus ada pemasukan mungkin ya, jadi gajinya nih, pemasukan income-nya dia gitu, per bulan mungkin ya. Terus ada juga kewarganegaraan ya, terus umur. Nah di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya, ada 5
Ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis variabel ya. Kita sebut dia variabel, kita sebut dia indikator juga bisa, kita sebut dia dimensi juga bisa. Yang membentuk apa? Yang membentuk profile turis ini ya. Ditambah boleh nggak? Kayak tadi misalnya status pernikahan, boleh aja gitu. Tapi itu kembali lagi, itu penting nggak, ada kaitannya nggak dengan studi case yang kita lagi teliti gitu. Ya, pertanyaan ke sana. Nah, kalau dalam jurnal ini ada ini aja. Nah, sekarang pertanyaannya, semisal kita bergelut dengan banyak data gitu. Sebut aja lah jumlah sampelnya di sini misalnya 285. Kalau sampel dalam statistik itu lambangnya N kecil. Kalau populasi misalnya ada 500, kita asumsikan dia N besar. Nah, cara ngambil sampelnya nanti kita diskusi. Kita sebut aja dia sampelnya itu 285 ya. Banyak banget nih, 285. Terus dari 285 itu ada yang berapa sih yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terus pendidikannya itu yang nggak sekolah gitu. nggak sekolah. Terus yang lulus sarjana dan lulus nggak lulus, cuma lulus SMA itu berapa orang dari sekian banyak ini. Terus mereka punya pengeluaran yang beda-beda tentunya kan, nggak bisa kita asumsikan dia pengeluaranmu ada di rentan berapa gitu. Kita sebenarnya nggak bisa asumsikan seperti itu. Biarkan aja dia tulis berapa, misalnya berapa dolar ya, $25.000 itu bisa per bulan ya. Ada yang $1.000 per bulan, ada yang $150 per bulan dari sekian banyak. Kewarganegaraan mungkin kita bisa list, ada yang dari berdasarkan benuanya, mungkin ya dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, Afrika. Nah itu dia dari benua mana ya? Jadi kita bisa skopkan dia dalam bentuk benua. Kalau umur mungkin dari umur itu berapa sih? Umur itu kan beda-beda, ada yang datang 28 tahun, ada yang datangnya 50 tahun, ada yang datang 70 tahun, bahkan ada yang datang milenial 8. Dari sekian banyak. Sekarang dari jenis, saya kasih contoh ini aja. Sekarang gimana caranya kita buat dengan data sebanyak ini ya, jenis seperti ini kita bisa buatkan dia tabel dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk frekuensi dan dalam bentuk persentase. Jadi dengan tabel seperti ini akan lebih mudah kita menginformasikan atau menulis bahwa dari jumlah sampel yang diambil yaitu 285 orang wisatawan, itu yang jenis kelamin perempuan itu 144 dan jenis kelamin laki-laki ada 141. Jadi mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan di sini gitu. Kalau dari jenis kelamin yang datang mungkin berimbang ya. Tapi kalau dari jenis pendidikan itu yang nggak sekolah itu banyak gitu. Yang nggak punya level, yang nggak tamat pendidikan mungkin, atau nggak yang punya gelar mungkin ya, nggak punya gelar pendidikan itu lebih sedikit ke sana. Ya, lebih banyak itu adalah yang graduate degree. Terus yang berpenghasilan di bawah 25.000 ya, $25.000 ini yang lebih banyak ke sana dibandingkan dengan penghasilan di atas $100.000 gitu. Berapa $100.000? Mungkin bukan $100.000, mungkin $100 mungkin ya. Orang yang punya penghasilan rata-rata per bulan $100 itu lebih sedikit ke sana. Orang yang berpenghasilan di bawah $25 itu lebih banyak gitu. Misalnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau datanya kita ambil seperti ini sangat sulit kita bisa informasikan. Tapi kalau seperti ini lebih mudah. Nah,
Ini namanya analisis deskriptif ya. Analisis deskriptif. Yang kemarin juga analisis deskriptif tentunya. Ya, ini. Tapi dalam bentuk tabel gitu. Nah, kita akan bicara dulu tentang jenis data. Ya, jenis data. Apa itu data data interval, rasio, nominal, ordinal gitu, supaya nanti kita bisa tahu perbedaannya gitu. Tapi yang pasti ini dulu. Jadi kalau profil turis itu dibentuk dari ini misalnya. Terus kita kategorikan dia, kalau misalnya kita bisa kategorikan ya kategorikan, kalau enggak ya nggak usah. Mungkin kalau jenis kelamin bisa dikategorikan nggak? Bisa, cuma ada dua jenis kelamin dong, laki-laki dan perempuan. Pendidikan, oke, bisa dikategorikan. Kita tahu pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, sampai doktor mungkin, bahkan profesor gitu. Kalau pemasukan, ya mungkin kita bisa kategorikan, tapi kan kita nggak bisa asumsikan dia. Siapa tahu nanti yang datang ke sana tuh bawa penghasilan nggak di bawah $25, tapi misalnya less than $20 misalnya, $20,000 misalnya. Kan kita nggak pernah tahu, jadi nggak bisa kita intervalkan dulu, biarkan aja dia tulis berapa. Umur juga kayak gitu, siapa tahu yang datang ke sana nanti tiba-tiba ada yang 17 tahun bahkan ya, kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi biarkan yang bisa kita kategorikan, yang nggak biarkan aja dia ditulis gitu, dalam kuesioner ya gitu. Nah, kalau data-data itu kita sebutnya, kita harus belajar tentang skala data dulu ya. Skala data, jadi ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan data rasio. Misal tadi kalau data nominal itu kita sebut aja jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kenapa kita sebut dia nominal? Nominal itu adalah skala data yang hanya memberikan kode pada jenis indikator yang diukur. Kayak kelamin misalnya laki-laki dan perempuan. Ini aja. Jadi kodenya misalnya 1 dan 2 gitu. Ya nggak ada, antara angka 1 dan 2 itu tidak berarti 2 lebih besar dari 1, nggak. Ini cuma membedakan aja gitu. Misalnya lagi ada pendidikan misalnya SD, SMP, SMA. Ini kita kasih 1, 2, 3. Berarti kalau angka ini tidak menandakan adanya tingkatan atau 3 lebih besar dari 2. Bukan asumsinya seperti itu, tetapi hanya membedakan bahwa SMA kodenya 3, SMP kodenya 2. Seperti itu. Nah, kalau misalnya umur atau istilahnya sebutkanlah yang sifatnya lain gitu, itu mungkin berbeda gitu ya, mungkin berbeda. Nah, kita belajar dulu, pahami dulu skala data nominal dulu. Nanti setelah itu kita akan belajar skala data ordinal, interval, dan rasio ya. Skala data ini akan saya lebih banyak bahas di video selanjutnya. Jadi Anda harus pahami dulu tentang elemen ini ya, elemen ini. Jadi di sini kita akan masuk ke SPSS ya. Sekian video kali ini, terima kasih ya.